Oke, kita lanjutkan. Kali ini materinya adalah teori peluang distribusi eksponensial. Nah, untuk distribusi eksponensial itu merupakan distribusi kontinu yang dimana dia sering digunakan dalam teori antrian ya. Teori antrian itu penggunaannya sering menggunakan distribusi eksponensial. Jadi dia bisa menggambarkan laju kedatangan pelanggan atau laju pelayanan seperti itu. Nah, sifatnya merupakan kontinu. Kalau dalam antrian, maka dia itu cenderung ke masalah pencatatan waktu ya. Nah, untuk PDF-nya bisa kita lihat di sini, fx sama dengan lambda e pangkat e pangkat min lambda x dengan syarat 0 atau x-nya lebih dari 0 dan lambdanya juga harus lebih dari 0 seperti itu. Dalam kasus lain, distribusi eksponensial juga dapat dituliskan dengan cara fx sama dengan 1 per lambda e pangkat min x per lambda ya. Ini juga sama, x-nya itu lebih dari 0 kurang dari minta hingga seperti itu. Nah, kalau dalam kasus ini biasanya untuk sebuah usia mesin ya. Usia mesin. Tapi dalam pertemuan ini kita hanya akan membahas PDF yang bentuknya seperti ini saja. Oke, lambda di sini bisa menyatakan bukan bisa dikatakan sebagai rata-rata atau rate ya, atau laju seperti itu. Lambda dalam antrian adalah rata-rata laju pelayanan server. Nah, sekarang langsung kita bahas ya ke pokok permasalahan utamanya, yaitu bagaimana ekspektasi X-nya, varian X-nya, dan juga MGF-nya. Seperti itu. Langsung saja. Nah, untuk menghitung ekspektasi X-nya, kita bisa gunakan integral seperti biasa ya. Jadi integral X, Fx, dx. Lalu Fx-nya kita rubah dengan Fx daripada distribusi eksponensial. Lalu ada unsur X di sini. Nah, di sini kita gunakan integral parsial ya. Integral parsial UV. Jika saudara masih ingat UV atau UdV seperti ini. Integral UdV sama dengan ini. Integral UV dikurangi integral VdU. Sehingga kita perlu klasifikasikan dulu yang mana U, yang mana V, yang mana DU, dan yang mana DV. Nah, dalam kasus ini secara sederhana, ini adalah U dan ini adalah DV. Seperti itu. Sehingga kita tulis di sini, U sama dengan X, kemudian DU sama dengan DX. Bagaimana bisa dapat DU sama dengan DX? Ya sederhana saja, kita turunkan ya. Kemudian V, kemudian di sini kita mempunyai bentuk DV-nya nih. DV-nya adalah E pangkat min lambda X dx. Maka untuk mendapatkan V-nya, kita integralkan dV. Jadi V ini secara tidak langsung adalah integral dari dV. Maka didapatkan satu negatif ya, dan negatif 1 per lambda E pangkat min lambda X. Jadi untuk integral E pangkat AX itu sama dengan 1 per A E pangkat AX. Ya, perlu diingat-ingat ya. Jadi integral E pangkat AX itu hasilnya sama dengan 1 per A E pangkat AX plus C. Ya. Ini merupakan rule of thumb-nya. Nah, setelah kita sudah melakukan klasifikasi terhadap yang mana U, yang mana V, maka kita masukkan ini, kita rubah ya. Jadi kita lanjutkan di sebelah sini, di mana lambdanya sudah dikeluarkan karena tidak mengandung unsur X, maka lambda dikalikan dengan ini U-nya, dan ini adalah V-nya. UV dikurangi dengan integral, batasnya sesuai dengan domain X dari distribusi yang kita bahas. Di mana domain X-nya ini adalah 0 sampai dengan tak hingga. Integral 0 sampai tak hingga V du. Ya. Ini adalah V-nya, yang ini adalah V-nya, dan ini adalah du. Bisa dipahami ya? Maka untuk yang sisi kiri ini, saya garis merah ini,
dia akan sama dengan 0 ya. Karena atas kurangi bawah, jika eksponensial negatif tak hingga, pangkat negatif tak hingga, itu akan 1/per ya. 1/per kalau tak hingga berarti kan mendekati 0. Maka untuk yang ruas sebelah kiri ini sama dengan 0. Jadi kita tinggal menghitung yang sebelah kanan ini. Kita integralkan lagi ya. Integral E pangkat min lambda X. Berarti kan hasilnya sama dengan ini. Hasilnya adalah sama dengan ini, maka 1/per lambda, negatif ketemu negatif, maka dia jadi positif ya harusnya. Di sini kita bisa tambahkan negatif, is okay. Ya. Atau kita, ini sudah saya hilangkan. Jadi dia jadi positif, maka hasilnya adalah 1/per lambda kuadrat. I pangkat min lambda X dengan batasnya 0 sampai dengan tak hingga. Maka masih dengan cara yang sama, lambda di luar, kemudian kita atas kurangi bawah. Jadi 1/per lambda kuadrat, I pangkat negatif tak hingga, ini adalah hasilnya juga 0. Dikurangi dengan 1/per lambda kuadrat, I pangkat 0. I pangkat 0, berapapun dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Sehingga ini negatif, ketemu dengan negatif lagi di sini, maka hasilnya positif. Sehingga hasil akhirnya di sini merupakan dari lambda dikalikan dengan 1/per lambda kuadrat. Ini dicoret, maka ekspektasi X-nya adalah 1/per lambda. Nah, selanjutnya kita menghitung ekspektasi X kuadratnya ya. Kita clearkan dulu. Ekspektasi X kuadrat. Tapi sebelum menginjak ke ekspektasi kuadrat, saudara, saya jelaskan tentang fungsi gamma. Jadi fungsi gamma itu disimbolkan dengan huruf G Yunani ini ya. Gamma alfa itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga X pangkat alfa min 1 dikali dengan E pangkat min X dx. Jadi kalau ada bentuk integral seperti ini, maka dia bisa langsung diklasifikasikan sebagai gamma alfa. Nah, selanjutnya untuk untuk ekspektasi X kuadrat ini, kita menggunakan bantuan gamma alfa. Seperti itu ya. Ekspektasi X kuadrat sama dengan integral 0 sampai tak hingga X kuadrat lambda E pangkat min lambda X dx. Kita misalkan terlebih dahulu, misal X sama dengan 1/per lambda Y. Jadi kita rubah bentuk ini supaya bisa menjadi bentuk fungsi gamma seperti ini. Nah, caranya adalah X sama dengan 1/per lambda Y. Kemudian dx sama dengan 1/per lambda dy. Jadi nanti X ini berubah menjadi ini. Kemudian dx ini berubah menjadi ini ya, di persamaan berikutnya. Kita misalkan. Sehingga bentuknya berubah menjadi ini lambda, ada lambdanya, masih ada lambdanya. Lambda dikali dengan 1/per lambda Y kuadrat ya, karena X-nya di sini kuadrat, dikalikan dengan E pangkat min lambda. Nah, X-nya berubah jadi ini, 1/per lambda Y. Dikalikan dengan dx-nya berubah jadi 1/per lambda dy. Nah, lambda ketemu lambda bisa dicoret, lambda ketemu 1/per lambda dicoret. Begitu juga yang ada di eksponensialnya ini, min lambda ketemu 1/per lambda, ini juga dicoret. Sehingga bentuk akhirnya ekspektasi X kuadrat sama dengan integral 0 sampai tak hingga 1/per lambda Y kuadrat E pangkat min Y dy. Kalau kita amati di sini bentuknya hampir seperti ini, ya kan? Di mana alfa min satunya ini dia menghasilkan 2. Tetapi kita lanjutkan dulu, kita rubah. 1/per lambda Y ini kita keluarkan. Jadi hasilnya 1/per lambda kuadrat Y kuadrat E pangkat min Y dy. Nah, 2 itu kan sama dengan 3 min 1. Ya. Sehingga 1/per lambda kuadrat ya dikalikan dengan integral 0 sampai tak hingga Y pangkat 3 min 1 E pangkat min Y. Ini sudah menjadi fungsi gamma. Berarti gamma berapa? Gamma 3, karena alfanya di sini adalah 3. Sehingga 1/per lambda kuadrat dikalikan 3, gamma 3. Di mana gamma 3 itu sama dengan 3 min 1 dikalikan dengan 3 min 2. 3 min 1 adalah 2, 3 min 2 adalah 1. 2 dikali 1 hasilnya 2. Sehingga ekspektasi X kuadratnya didapatkan
2 per lambda kuadrat. Lalu selanjutnya untuk var X, nah ini sangat mudah sekali ya, karena var X-nya merupakan ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Kita sudah punya ekspektasi X kuadratnya berapa tadi? 2 per lambda kuadrat dikurangi dengan 1 per lambda kuadrat sama dengan 1 per lambda kuadrat. Jadi untuk var X-nya kita punya 1 per lambda kuadrat. Sekarang yang bagian terakhir kita menghitung MGF-nya atau moment generator function. Yaitu dengan cara MXT sama dengan integral 0 sampai dengan T hingga ETX ya, lambda atau fx dx seperti itu. Nah, di sini kita kembali lagi ke fungsi gamma ya. Jadi permainan permisalan lagi. Kita lambdanya kita keluarkan dulu di depan ini sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Lalu kita misalkan X sama dengan 1 per lambda min T Y. Maka dx-nya adalah 1 per lambda min T dy. Maka nanti dx berubah menjadi ini dan X yang ada di sini berubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, langsung saja menjadi ini ya. MXT sama dengan lambda integral 0 sampai T hingga E pangkat min T per, ini nggak ada negatifnya ya sebetulnya. Ini nggak ada negatifnya, karena yang ada negatifnya itu yang sisi ruas kanan. Kita hapus dulu. E pangkat T per lambda min T Y dikurangi, dikalikan dengan E pangkat min lambda per lambda min T Y. Dikalikan dengan 1 per lambda min T dy. Ini berasal dari mana? Ya, berasal dari pemisalan yang kita buat tadi di sini ya. Ini. Sedangkan yang x-nya ini berubah menjadi ini dari pemisalan yang kita buat tadi. Maka selanjutnya yang ini bisa dikeluarkan di depan sehingga menjadi lambda per lambda min T dikalikan dengan integral 0 sampai T hingga eksponensial YT dan seterusnya ini. Nah, lalu untuk sifat eksponensial itu kita bisa menjadikan satu. Jadi misal eksponensial A dikalikan eksponensial B itu sama dengan eksponensial A ditambah eksponensial B. Seperti itu. Nah, ini karena negatif sehingga dikurang. Maka eksponensial YT dibagi dengan lambda min T dikurangi lambda Y dibagi dengan lambda min T dy. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa mengeluarkan yang Y-nya ya. Dan kita rubah tandanya. Sehingga jadinya min Y dikalikan lambda min T dibagi lambda min T. Itu bisa dicoret ya, kita hapus. Maka bentuknya berubah menjadi seperti ini, bentuk terakhirnya. Lambda per lambda min T, integral 0 sampai T hingga E pangkat min Y, itu kan sama dengan, ya kita bisa membuat bentuk aproksimasinya. Ini sama dengan lambda dibagi dengan lambda min T, integral 0 sampai T hingga dikalikan Y pangkat 1 min 1, sehingga Y pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka bentuk ini merupakan gamma 1, di mana gamma 1 itu sama dengan 1. Sehingga momen generatornya didapatkan sama dengan lambda dibagi dengan lambda min T. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai ya. Silahkan dipelajari, dipahami step-stepnya, karena nanti kurang lebih ujiannya seperti ini.